OTW Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul. Alhamdulillah wasallallahu ila Istanbul, Turki. Bismillah wa biqudratillah. Bi amanillah wa insyaallah. Isya wal afiyah. Kuna tis'at anfar. Hunaka Ustaz Rais, Mudir yani Ustaz Sufyan. Ada Syekh Kabir, Ustaz Nawazir. Ada hunaka Kiai Kabir, Kiai Riyad bin Hajar. Huna dari Ibnu Khalifah. Kayak Mujahid. Cuma hunaka ada Muhadir Kabir. Bisa bijan. Alhamdulillah kunjungan kita ke Turki dalam rangka short course, artinya untuk daurah ilmiah tentang pemikiran Badiu Zaman Syed Nursi. Juga mungkin untuk peningkatan keilmuan, juga jelas dirasa Islamiyah dan bahasa Al-Lughah Al-Arabiyah. Mudah-mudahan sukses dan lancar. Terima kasih. Sekarang museum ya, museum Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Dulu sebelumnya ini adalah gereja kemudian ketika penaklukan oleh Muhammad Fatih ya, Muhammad Al-Fatih, kemudian gereja ini beralih fungsi menjadi masjid Hagia Sophia. Namun sekarang masjid Hagia Sophia ini kemudian dijadiin museum ya. Hagia Sophia kemudian berubah nama menjadi Hagia Sophia Museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita berada di terowongan metro ya, di kereta bawah tanah. Ini menghubungkan kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Baik. Ya. Kita mau kembali ke Istanbul Foundation. Ini Ustaz Reko namanya, alumni 2011. Idealis leader. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di Topkapi Palace of Turkey ya. Jadi di mana di sini merupakan pusat ya, kerajaan Turki dulu, ya, pusat pemerintahan Turki, sekaligus istana yang merupakan salah satu peninggalan Turki Utsmani. Jadi lebih dari 600 tahun. Letak Topkapi Palace of Turkey ini berada di samping dari Selat Bosphorus, kemudian tidak jauh dari Museum Hagia Sophia. Kalau kita melihat di belakang sana, coba silakan dilihat. Ini adalah Museum Hagia Sophia yang awalnya merupakan gereja, kemudian setelah penaklukan oleh Muhammad Al-Fatih, kemudian menjadi masjid, kemudian kini Hagia Sophia ini menjadi museum. Nah, Topkapi ini juga sekarang menjadi museum. Kita belum masuk ke dalam, insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke dalam.
untuk tiket masuk dalam itu kurang lebih sekitar 40 lira. Ya, 1 lira harga 4.000 rupiah. Oke, mari kita sapa teman kita, Ustaz Iza. Ustaz Iza, disapa, mari. Selamat datang di Bogkatu. Oke, betul Ustaz. Kita bersyukurlah umat Islam pada saat itu berjaya dan peninggalannya luar biasa, museumnya luar biasa. Limada al-an aswal limada ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Nah, nanti kita suatu saat harus ada yang mengembalikan kejayaan umat Islam. Baik, jadi istana ini dikelilingi oleh tembok-tembok yang sangat besar sekali ya. Jadi di dalam tembok-tembok yang besar ini terdapat bangunan-bangunan raja, kemudian permaisuri, kemudian pembantu-pembantu raja di sini sebelumnya. Ya, mudah-mudahan harapan kita kedatangan kita ke sini dapat memotivasi kita ya, minimal memberikan ruh semangat perjuangan seperti Muhammad Al-Fatih dengan umur yang hanya 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Terima kasih. Baik, perhatikan, ini adalah kita sekarang berada di panorama Topkapi. Jadi di gedung itu dulunya adalah posisi di mana didirikannya tenda ketika penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih pada tahun 1453. Jadi di sini didirikan tenda. Di tenda ini kemudian diperbincangkan terkait dengan strategi untuk menaklukkan Konstantinopel. Baik, sekarang kita berada di Museum Panorama Topkapi. Nanti penjelasan yang lebih jelasnya silakan Ustaz Iqbal. Ya, Ustaz Iqbal silakan penjelasan yang lebih lengkap. Pakai satu tangan laut Konstantinia. Ini pakai lam matanya. Ini loh. Laut Konstantinia. Wala ni'mal amir amiruha. Wala ni'mal jais zalikal jais. Ada yang wala ni'mal jais jaisiwa. Jadi banyak matanya kan. Artinya nanti akan terbuka kota Konstantin itu. Maka sebaik-baiknya pemimpin adalah yang membuka kota ini. Sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang membuka kota ini. Jadi tentara Fatih ceritanya dia ingin membuktikan di sini kan. Soalnya kakek-kakeknya dari Bayazid, Murad berapa kali kan? 7 kali. 7 kali pengupungan tuh nggak mampu. Akhirnya pada tahun 1453 Selasa dia membuktikan bahwa dia mampu untuk membuka kota Konstantinopel. 1453 ini ya, Masehi ya. Tapi Tahun dia 800. ketika itu udah putus asa satu. Dia udah 53 hari pengumuman gagal terus, temboknya kuat. Soalnya kenapa? Soalnya apa namanya keliling tembok tentaranya nggak ini mati, banyak yang mati, yang meninggal banyak, kecuali yang di laut. Nah di laut dia nggak bisa masuk, ada rantai Golden Horn. makanya nanti pas dirantai nih, kapalnya dinaikin ke atas, kan rantai nih. Nah, di sini menara Galata, kapalnya dinaikin di atas, nyampenya di sini. Baru pas di sini bentengnya kecil, pinggir ini. Tapi di sini ada rantai, setiap mau masuk. Oh, ini rantai. Kapal terjungkir. Pasti. Terjungkir, akhirnya dinaikkan pakai ditarik sama manusia sama hewan tuh ada tuh gambarnya. Penarikan kapal. Iya. Tarik, akhirnya pagi-pagi kaget orang Konstantinopel kan. Wah, ada kapal. Udah masuk selat, udah masuk teluk. Akhirnya tentara di sini pada kesini semuanya kan. Pada enggak semuanya, sebagian.
Nah, tentara yang di benteng tinggal sedikit langsung digempur sama Sultan Fatih kan. Tinggal sedikit pakai meriam itu kan berkali-kali. Udah masuk kan. Ini ceritanya. Nah kalau yang pakai topi itu Jenny Sari tuh. Pakai topi yang jenis sari itu. iya, topi yang kadang-kadang nggak bisa masuk, seberangin kan, angkat lewat Taksim itu. 1,5 kilometer. Berapa Lewat Taksim. berapa kapal yang masuk? 70 loh. Satu malam 70? 70. 1,5 kilo jaraknya. Berarti emang pasukan banyak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita siap-siap menuju Sparta untuk nafas jelas untuk mempelajari bagaimana kesungguhan kejujuran Baitul Zaman Said Nursi dalam mempelajari yaitu keislaman yang hakiki. Kita sedang menuju Sparta di bandara domestik Turki. Di sini kita juga bersama ada beberapa teman dari pondok pesantren alumni Gontor, yaitu ada Ustadz Mujahid dari pondok pesantren Kelas Taliwang. Di sini juga nanti ada Ustadz Cek, pimpinan pondok pesantren Asalam Sukabumi. Di sini ada juga yaitu Syekh Al Habib, yakni Ustadz Denny dari pondok pesantren Darussalam Tasikmalaya. Ini ada Syekh, tapi juga ada Ustadz Riyadul Hazar dari pondok pesantren Darussurur Tasikmalaya. Di sana juga ada kawan-kawan juga yang antar kita, yaitu ada jadi saudara Syekh Juma Ali dari Istanbul Foundation untuk mengantar kita nafas jelas di Sparta, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di tempat pengasingan Syekh Baitul Zaman Said Nursi. Tempatnya di Barla oleh pemerintah waktu itu zamannya Atatürk, supaya Said Nursi tidak bisa dihubungi oleh murid-muridnya ataupun keluarga. Jadi sini tempat pengasingan di mana di sini sangat sepi ya, tidak bisa diakses yaitu oleh kendaraan. Mungkin bisa di sana dilihat ada yaitu tempat yaitu Said Nursi di sini menggunakan sampan melalui jalur yaitu jalur air. Di sini salah satu tempat kita di sini akan diajak untuk sarapan. Setelah ini kita akan menuju salah satu masjid kecil yang digunakan oleh Said Nursi untuk bertafakur, menuntut ilmu, juga mengajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita masuk dulu. Kita akan disambut oleh Sahibul Bait untuk sarapan pagi. Ini ruangan, salah satu ruangannya sangat luar biasa. Budaya di Turki itu Teromuduyuk, yaitu menjamu tamu dengan sebaik-baiknya.
salah satu pohon tempat ibadah Said Nursi. Di sana kita bisa lihat salah satu pohon untuk ibadah beliau. Ya baik, kita sekarang mau memasuki yaitu tempat diasingkannya Ustadzuna Said Nursi. Ini salah satu rumah yang tempat diasingkannya beliau. Dan di sini masyarakat tidak boleh ketemu beliau. Kalau ada yang ketemu nanti akan dapat hukuman dari pemerintah karena dianggap telah melawan pemerintah. Nanti kita masuk, ini salah satu ruangan di mana kita bisa melihat bagaimana tempat sangat kecil untuk Sayyidina yaitu Badi'uzzaman. حصل في ذهنه شيء وفي قلبه شيء تمام وهو يقول ما هو القرآن ما هو الترجمة الأزلية. Alhamdulillah, kita kembali lagi yaitu nampak jelas tentang Ustadzuna Said Nursi. Di sini adalah salah satu tempat diasingkannya Ustadzuna di Barla. Salah satu ini tempat yaitu untuk tadabbur. Di sini juga kita bisa lihat ya salah satu pohon yang dipakai oleh Ustadzuna Badi'uzzaman Said Nursi. Nah itu yang ada tempat yaitu untuk tadabbur. Kita bisa lihat bagaimana kejuhudan beliau untuk tetap yaitu mengingat Allah ya, dan mempelajari Al-Quran walaupun tempatnya sangat jauh itu tempat diasingkannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Sekarang kita berada di Madinah Harran ya. Jadi Madinah Harran, Madinah yang sangat sibuk sekali pada zaman dahulu, pada zaman kuno, di mana Ibrahim, kemudian Lut, kemudian Ishak pernah mampir ke sini ya. Kemudian kalau kita melihat ini gedung, ini dulu adalah Masjid Firdaus, di mana Hayatul Harrani, salah satu ulama yang terkenal dulu, sholat di sini, kemudian mengajarkan Islam di sini. Di sini juga terdapat Jami'ah Harran, Jami'ah yang sangat lama sekali, Jami'ah yang pertama di dunia ini, Jami'ah Harran. Ini bekas-bekasnya. Senesi yazmıyor doğru. Neyin abi? Yani kaç senesine ait bu şeyler? Var Harran yerleşkesi 4000 yıllık bir yerleşke. Mıntıka munzu 4000 sene. Walakin hada nasıl? Firdevs Şam'ın yapılış tarihi belli. Jadi Harran adalah nama satu-satunya nama yang tertulis di Alkitab, dan sampai saat ini kota ini tetap dinamakan Harran. Jadi setelah berabad-abad nama Harran ini tidak berubah sampai sekarang. Jadi kota ini, desa ini tetap disebut dengan Harran. Dulu Harran ini adalah kota yang sangat sibuk sekali. Terjadi banyak sekali transaksi jual beli dan lain sebagainya. Para nabi juga ada yang mampir ke sini. Kemudian kalau kita memperhatikan sekarang tersisa hanya beberapa bangunan-bangunan saja, bangunan-bangunan sejarah-sejarah, rumah-rumah yang atapnya buat dari bawah. Kita akan berkunjung ke tempat yang lain di Sanli Urfah, di mana Sanli Urfah ini adalah terkenal dengan kota para nabi. Baik, sekarang perhatikan
Kita sekarang berada di rumah, ya, di rumah khas dari Joron, dari masyarakat Haron, ya, masyarakat Haron. Ciri khas rumahnya itu beratapkan kubah. Jadi kalau pada musim dingin, ini kelebihan beratapkan kubah ini pada musim dingin tidak akan terasa dingin, tapi akan menghangatkan. Kemudian pada musim panas tidak terasa panas, justru kemudian menghangatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran kami bisa mengikuti kegiatan short course of Badi'uz Zaman Said Nursi Saud pada tahun ini. Alhamdulillah, kegiatan ini sangat memberikan manfaat bagi kami. Setelah beberapa hari kami mengikuti kegiatan ini, kami melihat bahwa kegiatan ini sangat memiliki muatan keilmuan, yang meningkatkan jiwa, meningkatkan keilmuan, meningkatkan pengalaman, meningkatkan segala hal, sehingga insya Allah, ya, kegiatan ini akan memberikan sangat banyak sekali manfaat buat pondok pesantren Darun Najah terkhusus, kemudian pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang, Sumbawa Barat, dan seluruh pesantren-pesantren yang menjadi peserta pada kegiatan ini. Insya Allah kedepannya, ya, jika pemikiran dan pelajaran yang kami dapatkan di sini kemudian kita bawa ke daerah kita, ke pesantren kita masing-masing, insya Allah akan memberikan manfaat yang positif, perubahan yang positif untuk kebaikan anak-anak kita, murid-murid kita, masyarakat kita di tempat kita masing-masing. Insya Allah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan, kemudian bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun yang selanjutnya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.